been feeling trapped down on the floor. I don't know what for. Feels like I'm gonna lose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Dwi Tanjani. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi advokat. Advokat yaitu seorang yang berprofesi untuk dapat memberikan suatu jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang. Undang advokat dapat dinyatakan bahwa advokat adalah sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya, yakni hakim, jaksa, dan juga polisi. Namun demikian, meskipun sama-sama sebagai suatu penegak hukum, peran dan fungsi para penegak hukum ini berbeda satu dengan yang lain. Ketentuan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat juga memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam kekuasaan yudikatif, advokat juga menjadi salah satu lembaga yang perannya sangat penting selain peran dari instansi kepolisian dan kejaksaan. Advokat merupakan salah satu bentuk profesi yang terhormat sehingga ia sering disebut sebagai officium nobile, yakni sebagai pemberi jasa yang sangat mulia dalam hukum. Tugas dan tanggung jawab advokat. Yang pertama adalah mewawancari seorang klien dan menyediakan mereka dengan nasihat hukum ahli. Yang kedua, meneliti dan dapat mempersiapkan kasus dan menghadirkan mereka di pengadilan. Selanjutnya, menulis sebuah dokumen hukum dan menyiapkan pembelaan tertulis untuk kasus perdata, penghubung dengan suatu profesional lain seperti pengacara, mengkhususkan diri dalam bidang hukum tertentu, mewakili para klien di pengadilan, pertanyaan publik, arbitrase dan pengadilan, mempertanyakan seorang saksi dan melakukan negosiasi. Kelas selanjutnya adalah fungsi advokat. Fungsi advokat yaitu yang pertama adalah sebagai seorang pengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Yang kedua, memperjuangkan hak asasi manusia dalam suatu negara hukum Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan sebuah kode etik advokat. Selanjutnya, memberikan suatu nasihat hukum atau legal advice. Yang kelima, memberikan sebuah konsultasi hukum atau legal consultation. Yang keenam, memberikan suatu pendapat hukum atau legal opinion. Selanjutnya, menyusun suatu kontrak-kontrak atau legal drafting, memberikan suatu informasi hukum atau legal information, memberikan suatu kepentingan pada para klien atau litigation, mewakili para klien di muka pengadilan, legal representation, memberikan suatu bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang sangat lemah dan tidak mampu, legal aid. Profesi advokat tidak bisa dilepaskan dari kode etik yang memiliki nilai dan moral di dalamnya. Kode etik ini bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh mereka yang menjalankan profesi advokat sebagai pekerjaannya. Kode etik tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia atau KEAI. Setidaknya terdapat 4 kode etik yang wajib dilakukan oleh advokat dalam menghadapi klien. Yang pertama adalah, advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan cara damai. Itu terdapat dalam pasal 4 huruf A. Advokat di sini punya kontribusi mendorong para pihak yang bersengketa untuk membuat kesepakatan damai. Yang kedua adalah, tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang. Itu terdapat dalam pasal 4 huruf C. Selanjutnya yang ketiga adalah advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya. Dalam pasal 4 huruf G. Advokat wajib secara jujur dan terus terang menyampaikan pendapat hukumnya terhadap suatu perkara yang diajukan klien bahwa perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum. Yang keempat, advokat berupaya menghindari benturan kepentingan atau conflict of interest. Itu terdapat dalam pasal 4 huruf J. Kita harus menghindari mengambil dua klien menjadi satu, karena itu dapat memunculkan pertengkaran kepentingan di antara kedua belah pihak. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai profesi advokat dan sedikit tentang kode etik advokat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.